Bab 8 Tertidur pulas. Kimi pura-pura sedang sibuk, dia segera mengambil berkas-berkas itu lagi dan menyibukkan diri. Zain melirik ke gadis belia itu di meja terdapat cappuccino yang tinggal setengah. Sudah makan, istirahat, tanya Zain. Belum tuan, ini masih belum selesai. Waktunya istirahat ya istirahat, dan jangan lupa makan, bagaimana bisa kerja kalau perut kosong, ucap Zain. Perhatian juga dia, batin Kimi. Nanggung tuan, takutnya tidak selesai tepat waktu, bisa nginep dong Kimi. Zain geleng-geleng kepala dan kembali ke mejanya, sibuk dengan laptop dan berkas-berkasnya, sesekali dia melirik gadis cantik di depannya itu. Manis, apa yang lo pikirkan Zain, dalam hati dia geleng-geleng sendiri. Tok tok tok, masuk. Alex masuk, tuan jam 3 nanti ada rapat dewan dengan karyawan, Alex mengingatkan. Ya, jawabnya dingin, Alex menoleh ke arah Kimi. Nona Kim, mulai besok Anda yang menghandle jadwal Tuan Zain ya. Iya tuan, nanti saya meminta jadwal Tuan dalam 1 minggu ya, biar saya pelajari. Alex mengangkat jempolnya setuju. Kimi belum beranjak dari tempatnya, dia masih asyik dengan pekerjaannya sampai Zain dan Alex pergi untuk rapat. Kamu ikut rapat mulai besok saja, sekarang bereskan dulu semua. Iya. Mereka sudah berlalu. Kimi merenggangkan otot-ototnya, dia jeda sebentar. Capek juga, memilah begini saja, apalagi yang membuat, tapi kan tidak sekaligus. Zain dan Alex memasuki ruang meeting, suasana yang tadinya riuh menjadi lengang karena kehadiran dua orang penting ini, suasana menjadi tegang, apalagi mereka yang tidak mencapai target, mukanya sudah mulai pucat. Alex membuka meeting bulanan itu. Silahkan masing-masing divisi memberi laporan masing-masing tim. Dimulai dari divisi keuangan, sampai marketing mereka memberikan laporan dengan optimis, karena pencapaian mereka bulan ini lebih bagus dari bulan lalu. Cuma yang menjadi masalah di divisi perencanaan, mereka belum menemukan ide baru untuk bisnis teknologi dan akan booming atau viral. Maafkan kami Pak, kami belum menemukan ide baru, kita masih fokus mengembangkan yang baru saja rilis. Awal bulan khusus tim perencanaan kita meeting lagi membahas ini secara khusus. Saya sendiri juga belum memiliki ide, serta untuk siapa saja yang memiliki ide brilian bisa diajukan. Saya akan memberi bonus yang besar kalau idenya berhasil. Sontak semua yang ada di ruang meeting bertepuk tangan riuh. Mereka akan berlomba mencari ide-ide yang ada di otaknya, karena mereka yakin bonus yang akan diberikan pasti tidak kaleng-kaleng. Oke, meeting kali ini kita tutup dulu. 1 minggu lagi untuk tim perencanaan kita bertemu lagi. Sampai jumpa, dan satu lagi untuk bonus bulan ini akan ditransfer di rekening masing-masing. Tepuk tangan kembali menggema di ruang itu, sementara Zain dan Alex kembali ke ruang masing-masing. Masih ada pekerjaan lagi. Hari ini kita lembur lagi tuan. Jawabnya singkat. Tidak sampai malam jam 6 saja, aku mau istirahat. Wih tang bos, kalau begitu semangat Alex selesaikan semuanya sebelum si bos berubah pikiran. Zain memukul bahu sahabat sekaligus asistennya tersebut. Masih ada waktu 2 jam kita selesaikan pekerjaan kita. Nanti malam nongkrong yuk bos, yang lain pasti seneng, kita ke klub. Mereka yang seneng gue yang senep kalau harus ke klub, ogah daripada berakhir ke rumah sakit, mending gue berendam saja rasanya badan dan otakku harus direfresh. Kimi yang sudah selesai membereskan kekacauan yang dibuatnya tadi siang, bernafas lega dia mulai menguap, meletakkan kedua tangannya di meja tamu. Kimi duduk di karpet bawah, menelungkupkan kepalanya di meja.
Mumpung si bos tidak ada, tidur dulu ah barang sejenak, tidak membutuhkan waktu lama. Kimi sudah terlelap dalam mimpi, bahkan selang 10 menit dari tidurnya Zain sudah kembali ke ruangannya. Dilihatnya ruangan itu sudah rapi seperti sedia kala dan bersih. Rajin juga tuh bocah, gue akui kerjanya cepat dan rapi, tapi kemana dia? Gumam Zain, matanya menelusuri ruangan mewah itu sampai di meja tamu. Dia melihat sekretaris baru itu tidur di bawah sambil menelungkupkan kepalanya di meja. Zain geleng-geleng kepala heran. Bisa-bisanya dia tidur di jam kerja seperti ini. Didekatinya gadis kecil itu. Zain mencoba membangunkannya, karena sudah jam 4, sudah waktunya pulang. Hei bangun. Hei, Zain mengguncang tubuh Kimi pelan, tapi gadis ini mulai mengogau. Sebentar lagi Mi, badan Kimi sakit semua, Mami keluar dulu. Zain kembali gedek, pasti capek sekali, sampai melupakan makan siang dan istirahat. Gumam Zain. Dia tidak tega melihat posisi tidur Kimi, mengangkat tubuhnya dan memindahkannya ke sofa, memberikannya bantal supaya tenang tidurnya. Zain memperhatikan lekat gadia di depannya itu, jaraknya lumayan dekat, disentuhnya hidung mancung itu dan dilihatnya bibir indah itu. Selain ibuku, kamu adalah wanita pertama yang aku sentuh, tanpa alergi. Kalau dilihat lebih dekat ternyata kamu imut dan manis, apalagi bibirmu itu. Zain mendekatkan bibirnya ke bibir Kimi, ada rasa yang belum pernah dia alami, dadanya berdegup kencang, semakin dia mendekat, semakin keras suaranya. Ada satu lagi yang tiba-tiba bangun hanya dengan menazap seorang gadis kecil dan barbar, tapi dengan segera kesadarannya pulih. Ini tidak benar Zain, dia pegawaimu, tidak boleh melecehkannya. Zain segera berlalu, pria berusia 28 itu segera ke toilet, membasuh muka dan rambutnya. Dia heran dengan dirinya, bisa-bisa ya kamu bangun di hadapan seorang anak kecil, sambil menunjuk ke juniornya. Ini juga kulit sialan, bisa-bisanya kamu tidak kambuh hanya dengan gadis itu, apa yang sebenarnya terjadi? Zain menyugar rambutnya, melihat dirinya di depan cermin. Tapi aku masih muda, masih 28 tahun, masih pantas jika bersanding dengan remaja seperti dia. Ah, tidak, mana anaknya model begituan, bisa malu-maluin. Zain keluar dari kamar mandi kembali menyibukkan dirinya dengan pekerjaan, sesekali dia melirik Kimi. Nyenyak sekali tidurnya, ini bahkan sudah hampir jam 6, Alex juga sudah pulang 10 menit yang lalu. Zain kembali membangunkan Kimi, mengguncang tubuhnya agak keras. Hei bangun, pulang tidak atau mau tidur di sini, ucap Zain. Kimi menggeliat, dia baru ingat kalau tadi tidur di ruangan bosnya. Gadis itu segera bangun, diperhatikannya Zain yang duduk di dekatnya. Wah, pangeran dari mana ini duduk di sampingku, batin Kimi. Tuan maaf saya ketiduran. Tapi, dia heran dengan posisi tidurnya, bukannya tadi dia tidur di bawah dengan posisi duduk, kenapa sekarang ada di sofa dan berselimut sebuah jas mahal. Kimi heran dengan dirinya. Bukannya tadi aku tidur di bawah, kenapa jadi di sini? Terus ini, batin Kimi. Kimi memegang jas mahal itu, senyumnya mengembang tipis. Tuan saya tadi. Zain mengambil jasnya kembali. Ayo pulang, sudah jam 6, ajak Zain. Apa jam 6? Jadi saya tidur seperti kerbau, goda Zain. Kimi manyun, dikatakan seperti kerbau. Kok seperti kerbau sih tuan, dan kenapa saya bisa di sini ya? Pura-pura bingung. Tadi ngelindur, tidur sambil jalan-jalan, melengos ke samping, tidak mau kalau Kimi tahu dia bohong. Sudah ayo pulang atau mau tidur di sini sendirian? Aku mau pulang. Bangkit dari duduknya meninggalkan Kimi, segera gadis itu bangun,
memakai sepatunya dan berlari menyusul Zain, tak lupa mengambil tasnya yang masih ada di ruangan dia. "Tuan tunggu," berlari kencang mengejar Zain, nafasnya terengah-engah. "Kenapa berlarian? Dikejar anjing," sewot Zain. "Bukan begitu tuan, saya takut gelap dan sepi." "Hehe, mana sepi banget di sini," bulu kuduk Kimi meremang. "Iya, dan asal kamu tahu di lantai ini ada hantunya." Dulu, belum selesai Zain bercerita, Kimi malah memegang tangannya erat sambil merapatkan tubuhnya. "Tuan jangan cerita hantu, saya paling takut dengan hantu," cemberut Kimi. "Haha, bocah gila, barbar sepertimu takut gelap dan hantu, haha." Kimi melongo, ternyata bosnya bisa tertawa. "Haha, ternyata tuan bos bisa tertawa juga, haha, ini sangat langka, berarti Kimi hebat dong, perlu." Mulut Kimi dibekap dengan bibir Zain. Bos kulkas itu gemes melihat Kimi yang mengejeknya, walau cuma singkat tapi membuat pipi Kimi memerah bak tomat. "Diam, awas kalau cerita ke siapapun, akan kulakukan lebih," ketus Zain, padahal dia juga salah tingkah, tapi bisa segera mengatasinya. "Dasar bos mesum, main sosor saja, ini namanya pemerkosaan bibir. Lihat sudah tidak perawan lagi bibir Kimi tuan, ya kalau tanggung jawab, kalau tidak, rugi dong." Suami Kimi nanti memenyunkan bibirnya. "Jangan dimonyongin tuh bibir, mau dicium lagi?" "Mau." Kimi membekap mulutnya, kelepasan, tapi dia mengalihkan pembicaraan. "Katanya alergi wanita, tapi dari tadi mesum, hayo ngaku." "Mulai ada rasa pasti ya, tuan kan yang memindahkan Kimi ke sofa, terus apa lagi yang tuan lakukan selama Kimi tidur?" "Tidak ada, cuma memindahkan kamu saja." Zain keceplosan. "Terima kasih ya tuan, hehe, maaf tadi ketiduran, capek banget, mana belum makan lagi sedari sarapan tadi." "Ya sudah, jangan bicara terus, ayo pulang." Kimberly mengekori Zain sesekali, dia berlari kecil menyamakan posisinya, sungguh gadis itu ketakutan. Lorong cukup sepi dan lengang. Mereka menuju ke parkiran dan berpisah di sana. "Mau makan malam dulu atau langsung pulang?" "Pulang saja tuan, tapi kalau tuan mengajak saya makan malam boleh banget tuh." "Tidak jadi, sudah telat." "Ya sudah, saya permisi dulu tuan." Kimi melambaikan tangannya dan menuju ke mobil Civic barunya. Sepertinya gadis itu bukan dari golongan sembarangan. "Mobil sekretarisku saja harganya mencapai 1 miliar. Zain menuju ke parkiran khusus mengambil Maseratinya. Zain lebih suka mengemudi sendiri ke kantor, kecuali perjalanan jauh atau perjalanan bisnis. Biasanya Alex yang mengemudi. Dengan kecepatan sedang mobil Zain melaju ke penthouse miliknya. Dia lebih suka sendiri daripada pulang ke mansions utama, yang ada orang tuanya menyuruhnya menikah, mengenalkan putri rekan bisnis mereka atau putri pejabat. Jadi Zain agak risih. Di tengah perjalanan dia melihat mobil Kim parkir di pinggir jalan dekat taman. Dari dalam mobil terlihat gadis itu sedang menikmati sebuah makanan kaki lima. Dengan lahap, Zain tersenyum melihatnya. Baru kali ini dia melihat gadis kaya tidak mempedulikan di mana dia makan, bahkan dengan santai makan di pinggir jalan. Ada saja tingkahnya. Zain kembali mengemudikan mobilnya dan segera berendam dengan aroma terapi kesukaannya. Segarnya, Zain menggosok tubuhnya dengan banyak sabun. Tapi saat memijat kepalanya untuk keramas, Zain merasa sedikit nyeri. Pria tampan itu mengingat kembali tragedi siang tadi di mana dia ditimpa tubuh Kimi dan akhirnya berciuman. Zain memegang bibirnya. Manis dan lembut, rasanya tidak ingin segera berakhir. "Kimberly, gadis aneh dan gila itu, ah." Zain memukul kepalanya sendiri, mencoba menghilangkan bayangan Kimberly di otaknya.
menyalakan rokok dan mulai menghisapnya. Daripada minum dengan teman-temannya, Zain lebih memilih rokok itu. Setelah puas makan beberapa jajanan di pinggir jalan, Kimberly pulang dengan wajah ceria. Bahkan di sepanjang jalan dia memutar musik keras dan berdendang. Om, sebentar lagi lo akan bucin denganku. Pengen lihat bagaimana ya karakter Om Kulkas kalau lagi bucin. Hihihi, ger Kimi. Mobil Kimi memasuki halaman rumahnya, segera memarkir mobilnya sembarangan. Mami Iam Koming membuka pintu lebar. Papi Sandi dan Mami Sania dari tadi sudah cemas akan putrinya. Pamitnya interview kerja tapi sampai malam belum pulang, bahkan dari tadi sore di telepon tidak aktif. Mami Sania menghampiri putrinya itu dan menjewer kupingnya. Dasar anak nakal, dari mana kamu ha? Genes Mami Sania. Aduh duh mi sakit mi, bukannya putrinya pulang disambut ini malah dijewer. Bagaimana kalau putus? Memegangi kupingnya yang masih dijewer Mami. Katanya interview, jam segini baru pulang, ditelepon tidak diangkat, pakaian acak-acakan. Dari mana kamu? Jangan bikin orang tua khawatir bisa tidak? Marah Mami Sania, melepaskan tangannya dari telinga Kimi. Mimi menepuk jidatnya, karena dari tadi siang tidak melihat handphonenya, bahkan tidak istirahat. Kimi duduk di sofa dekat Papi Sandi, mengambil HP-nya, memeriksa iPhone tersebut. Ada lebih dari 50 panggilan tak terjawab dari Mami Sania dan Papi Sandi. Mami sayang, maafkan Kimi. Maaf, baru saja Mami meminta Papi lapor polisi, melaporkan putri Mami hilang. Ya Allah Mi, Kimi benar-benar minta maaf. Ini Kimi juga baru balik dari kantor, diterima langsung kerja dan baru saja selesai, cemberut Kimi. Apa jadi sudah diterima kerja? Di mana, sebagai apa? Gajinya berapa? Waduh, pertanyaan ini seperti kereta api saja, tutut, panjang amat. Jawab saja, tidak usah membantah. Orang tua sudah khawatir ini, kamu juga tidak mengabari. Mami paling tidak telepon, kalau tidak bisa pulang, memangnya langsung kerja. Iya mamimu sayang, hari ini Kimi diterima bekerja di Abraham Teknologi, sebagai sekretaris pribadi CEO perusahaan itu, terus hari ini Kimberly langsung bekerja, sampai lembur makanya baru pulang, saking sibuknya Kimi tidak melihat HP Kimi seharian. Oke Mami mengerti. Mami Sania garuk-garuk kepala sedang loading dengan penjelasan putrinya. Jadi kamu bekerja jadi sekretaris Tuan Zain? Tanya Papi Sandi. Tiba-tiba Mami Sania teriak, apa? Ulangi. Telinga Kimi dan Papi Sandi berdengung karena Mami berteriak tepat di dekat telingan mereka. Mi bisa budek nih kuping. Ih gitu saja. Mami kaget keles. Ulangi, tadi kamu jadi sekretaris siapa? Tuan Muhammad Zain Ibrahim Mam, CEO dari Abraham Tech, jelas Kimi. Bersambung.